Sebelumnya selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Andini Mahera Primawestri akan mempresentasikan pitch deck bisnis yang rencana bisnis yang saya sudah rencanakan. Boleh next? Nah, jadi di sini siapa sih yang nggak suka ngemil gitu? Kayak mulut tuh rasanya pengen cepet, pengen ngunyah aja. Nah, tapi tuh kalau ngemil, kita tuh biasanya dihadapin sama dua jenis pilihan antara mau beli atau bikin. Kalau beli, ya kadang kalau kebanyakan ngemil terus mahal gitu ya jatuhnya bayar beli jajan terus atau cemilan sekarang kan pasti banyak banget kandungan gulanya dan pasti juga mostly cemilan-cemilan itu jadi unhealthy karena ya tinggi gula, tinggi tepung dan juga pastinya cemilan itu tuh mostly tuh jarang ada nutrisinya gitu. Sedangkan kalau bikin eh, ribet gak sih buat bikin misalkan mau bikin brownies harus nimbang-nimbang, harus beli apa namanya? Kita bikin browniesnya cuman pengen mungkin sepotong dua potong, tapi kalau kita bikin nyari resep di Google gitu pasti untuk bisa sampai 5 servings gitu. Terus butuh beli apa namanya baking powder yang kita mungkin butuhnya cuma setengah sendok teh, tapi beli baking powdernya harus sebotol yang nggak tahu bakalan kapan lagi kepakai gitu. Terus limited ingredients and tools. Kita misalkan kayak saya pribadi gitu pengen masak. Terus karena di kos nggak ada oven, nggak ada apa namanya mixer gitu kan ribet ya. Terus juga gampang gagal gitu, gampang eh, kalau ikutin tutorial di YouTube atau mungkin lihat step by step di Google itu tuh sering ada aja gagal yang bantet lah, yang gosong segala macam gitu. Nah, solusinya, jadi ini tuh ada premix brownies. Bagi yang mungkin belum tahu, premix itu kayak bahan kering untuk membuat brownies itu tuh udah dicampur jadi satu dengan takaran yang udah sesuai. Jadi kita tuh tinggal nambahin bahan basahnya aja, air sama telur gitu. Jadi premix brownies ini punya merek namanya Nutrits. Ini tuh punya 4 keunggulan utama. Yang pertama pastinya easy to make ya. Jadi karena tadi kan udah permasalahannya bikin camilan itu susah, ribet gitu. Nah, uh, premix nutrients ini tuh udah punya takaran yang presisi, step by step yang udah mudah diikutin. Jadi ntar di balik kemasannya tuh ada barcode yang kita tuh bisa ngelihat gimana sih cara bikinnya dan gampang banget gitu. Kemudian gluten free. Jadi gluten free itu sebenarnya bukan sekedar ikut-ikut tren oh apa-apa orang sekarang gluten free. Nyatanya emang gaya hidup gluten free atau mengurangi konsumsi gluten itu mempunyai banyak manfaat karena em, selain gluten itu bagus untuk pencernaan, itu tuh dia juga punya banyak kandungan kalsium dan zat besi. Apalagi gluten free yang dipakai di produk Nutrits ini nantinya adalah modified cassava flour. Jadi tepung singkong yang udah dimodifikasi dan di Jogja sendiri itu tuh terutama di Kulon Progo dan Gunung Kidul itu tuh banyak banget KWT atau kelompok wanita tani yang udah memproduksi modified cassava flour ini. Jadi kita emang memanfaatkan produk lokal gitu. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah less sugar. Karena kan kita tadi salah satu permasalahannya banyak ngemil adalah banyak konsumsi gula ya. Jadi di sini em, inovasi yang dipakai oleh Nutrits gulanya ini tuh memakai alternatif stevia, madu dan juga kurma. Jadi utamanya sebenarnya stevia, tapi kita sendiri kan sering ya kalau makan brownies itu ada tekstur atau rasa yang brownies banget. Jadi untuk dapat legitnya itu tuh kita kombinasikan juga dengan madu dan kurma sebagai pemanis alami gitu. Kemudian full of nutrients. Jadi em, kalau kayak anak kos gitu kadang mikirnya makan yang cepet ayam geprek atau ngemil-ngemil yang cepet aja gitu. Tanpa merhatiin sebenarnya tuh tubuh kita tuh butuh loh banyak vitamin, tubuh kita tuh butuh nutrisi lainnya yang em, kadang tuh kayak mikirnya ribet harus beli buah banyak gitu buah satu buah gitu kan nggak bisa langsung habis ya jadi di sini tuh kita juga masukin ekstrak dari buah dan sayuran sebagai tambahan nutrisi dari cemilan ini. Nah, kenapa sih harus nutrits gitu? Jadi eh yang pertama tuh
tren hidup sehat tuh sekarang tuh mulai meningkat, terutama semenjak adanya COVID. Jadi kan COVID waktu itu orang-orang tuh mulai aware gitu ya. Oh, harus cuci tangan. Oh, harus makan tuh harus merhatiin nutrisi yang dibutuhin oleh tubuh gitu. Dan di masa COVID itu juga awal mula orang mungkin bosen ya di rumah, jadi yang nyoba-nyoba masak, nyoba-nyoba bikin ini itu, tapi nyatanya tidak semudah itu gitu untuk bikinnya. Jadi karena eh, adanya momen itulah Nutris itu muncul. Dan di sini juga didukung oleh pasar makanan sehat Indonesia yang diperkirakan tumbuh 6,4% per tahun. Kemudian yang kedua adalah sustainability commitment. Jadi Nutris itu seperti yang sudah disebutkan tadi, em, menggunakan bahan baku dari kelompok petani lokal, yakni apa namanya tadi, modified cassava flour atau tepung singkong yang udah termodifikasi gitu. Kemudian juga untuk kemasannya sendiri tadi kan udah ada di gambar sebelumnya, pakai kemasan yang kertas gitu. Jadi lebih mudah untuk terurai. Kemudian untuk market product fit. Jadi kemarin kan kita juga udah ada sesi tentang market product fit. Jadi produk itu tuh harus sesuai dengan apa sih yang dibutuhin oleh masyarakat gitu. Nah, ini tuh menyelesaikan Nutrits itu bisa menyelesaikan keresahan konsumen dalam hal baking. Nah, ini jadi tentang produk fit tadi. Sebenarnya saya udah melakukan survei kecil-kecilan. Surveinya itu tuh ke eh, emang target konsumennya. Jadi usianya 20 sampai 45 tahun, pria dan wanita dengan ekonomi menengah. Jadi untuk hasilnya sendiri dari pertanyaan apa yang menjadi tantangan utama dalam mencoba membuat brownies di rumah itu adalah ribet menakar bahan, brownies gagal, kemudian keterbatasan bahan dan substitusinya. Kan kadang sering banget kita kayak nggak tahu kalau misalkan tepung ini nggak ada diganti apa ya, kalau misalkan baking powder nggak ada diganti baking soda bisa apa nggak ya. Jadi kadang tuh bingung di bahan-bahannya itu. Kemudian untuk target marketnya Nutrit sendiri adalah seluruh Indonesia, karena dengan ya sekarang udah gampang banget ya apa e-commerce marketplace gitu, masarin melalui sosial media gitu. Jadi ekspektasinya ini tuh mudah bang. Pemasarannya sendiri mudah untuk menjangkau seluruh Indonesia. Demografis seperti yang sudah disebutkan tadi 20 sampai 45 tahun, wanita, pria, ekonomi menengah, psikografis itu peduli dengan kesehatan, mencari camilan yang enak dan sehat, menyukai kegiatan baking. Kemudian behaviornya mencari resep yang mudah dan praktis serta membeli premix kue untuk menghemat waktu. Nah, untuk projected market size-nya ini sendiri, tamnya tuh eh, kemarin saya pakai angka penduduk Indonesia yang emang udah aware terhadap gaya hidup sehat, jadi sekitar 20%. Kemudian samnya tuh adalah orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu yang semakin membuat mereka aware tentang kesehatan sama untuk suaminya sendiri. Saya lupa kalau nggak salah itu sekitar 20% dari SAM, jadi untuk sekitaran Jogja dan Jawa Tengah dulu yang saya utamakan. Kemudian untuk positioningnya sendiri, sebenarnya di pasaran itu udah cukup banyak ya orang brand yang bermain di dunia makanan minuman sehat gitu. Terutama yang kita mungkin sering tahu Diabetasol, Tropicana Slim itu kan mereka eh, utamanya adalah di makanan atau produk rendah gula. Kemudian untuk premix sendiri ada Nutricake dan Han itu yang emang sering emang unggul di produk baking gitu. Kemudian untuk produk makanan gluten free itu sebenarnya masih cukup bukan jarang tapi mungkin jarang terdengar sama orang umum gitu. Jadi ini ada Nuris. Nah, untuk ladang 5 itu dia juga premix dan gluten free tapi dia belum mengadopsi nilai rendah gula gitu. Jadi di sini Nutris mengkombinasikan ketiga nilai tersebut. Nah, untuk marketing and sales strategi, saya pakai 4 tahap itu. Jadi untuk awareness itu, untuk meningkatkan awareness tentang tren hidup sehat, konsumsi rendah gula, mengkontrol asupan kalori, asupan tepung gluten, dan kebutuhan nutrisi tubuh itu bisa memanfaatkan media sosial kayak Instagram, TikTok untuk ya kan sering ya kita lihat konten yang memperkenalkan tren hidup sehat gitu. Jadi bisa kerjasama dengan
influencer hidup sehat gitu. Kemudian untuk interest itu membangun customer interest terhadap solusi ngemil sehat dan praktis yang ditawarkan Nutrits. Desire itu menjangkau emotional engagement, jadi melalui pesan-pesan tentang self care dan tentang gaya hidup sehat, gaya hidup yang lebih seimbang. Kemudian actionnya itu mempermudah konsumen dengan memberikan aksesibilitas dan promosi yang menarik. Nah, jadi untuk promosinya sendiri bisa menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram. Untuk pemasaran, rencananya bakalan dititip jualkan ke apa namanya, retail, dan juga punya e-commerce sendiri, sama bekerja sama dengan eh, tempat gym atau tempat komunitas-komunitas kesehatan gitu. Nah, untuk revenue projection-nya ini sendiri, ini baru hitungan kasar sebenarnya. Jadi untuk bulan pertama targetnya itu 2.000 unit terjual. Itu juga sekalian tes market ya. Jadi untuk harga produknya itu 30.000, itu em, masih bisa dibilang mirip-mirip dengan produk pesaing. Jadi kita tidak ada apa namanya, unggul dalam hal harga lebih murah atau begitu atau sebagainya. Kemudian untuk investasi awal ini sebenarnya lebih tinggi di di dalam hal em, trial. Jadi R&D-nya lumayan tinggi, sama untuk untuk pembelian mesin. Kemudian untuk pertumbuhan tahunan ini cukup optimis juga 20%. ROI positifnya bisa tercapai di tahun kedua. Nah, untuk roadmap-nya sendiri, jadi karena ini udah akhir tahun ya, mungkin rencananya tahun 2025 awal itu bakalan pembentukan prototipe, terus mencari apa namanya, riset pasar, testing ke market gitu, untuk tahu sebenarnya apakah produk itu udah berhasil memenuhi pain-nya target market tentang baking. Kemudian launching itu pertengahan 2025. Kemudian selanjutnya itu expansion tuh termasuk di dalamnya tuh expansion market, sama inovasi itu maksudnya kayak em, apa namanya, variasi rasa. Kemudian juga kan konsep yang dibawakan oleh Nutrits itu adalah gimana caranya ngemil sehat, praktis, enak gitu. Jadi mungkin selain premix brownies, nanti juga ada premix pancake, premix ice cream, atau segala jenis camilan yang bisa membawa tiga aspek itu tadi: sehat, praktis, dan enak gitu. Kemudian untuk customer customer retention itu juga, jadi kita rencananya bikin kayak komunitas gitu, tentang komunitas gaya hidup sehat, komunitas orang-orang yang emang peduli tentang gaya hidup sehat. Kayak kalau misalkan yang udah ada tuh biasanya Tropicana Slim gitu kan, mereka punya komunitasnya sendiri gitu. Nah, untuk analisa resikonya sendiri mungkin diregulasi ya. Jadi kayak untuk produk makanan gitu kan pasti banyak banget regulasi dan sertifikasi yang diperlukan. Kemudian operasional itu memberikan panduan. Jadi gimana caranya untuk meyakinkan kalau research and development-nya tuh gimana caranya biar emang produk ini tuh benar-benar bisa mudah dimasak oleh konsumen gitu. Terus resiko pasar, karena kan emang em, ini tuh produknya baru gitu ya. Maksudnya di pasaran itu masih jarang banget premix. Mungkin di sini masih banyak juga orang yang nggak tahu sebenarnya premix itu apa. Jadi mengkomunikasikan value-nya itu sendiri ke market, terus kemudian mengkomunikasikan value hidup sehat, ngemil sehat yang dibawakan itu ke target pasar gitu. Terus juga resiko kompetitif itu karena emang di zaman sekarang itu gaya hidup sehat udah mulai kayak booming gitu, pastinya akan banyak banget brand-brand yang juga masuk ke pasar itu gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon masukan ya.